Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan masuk ke modul 2.3, yaitu ruang kolaborasi praktek coaching bersama Ibu Irana Kusuma Dewi, JGB Angkatan 11 Kota Balikpapan, dan Ibu Devita Diah Anggrahayu, JGB Angkatan 11 Kota Balikpapan. Tujuan dari coaching ini adalah JGP dapat melakukan praktik coaching dengan JGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Pengertian dari coach adalah pemberi manfaat atau pelaksana kegiatan coaching. Coachee yaitu penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching, dan coaching sendiri adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Dalam coaching terdapat alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain dengan alur tirta, pada proses coaching, mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. A. Appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan dengan kata oke, ya, mengangguk, atau dengan kontak mata. S. Summarize. Rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci, yaitu jadi. Selanjutnya A. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Pada video ini terdapat rekaman sesi 1 percakapan coaching antara Devita Diah Anggrahayu sebagai coach dan Ibu Irana Kusuma Dewi sebagai coachee. Berikut adalah videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ira. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Aduh, kabar saya ini agak sedikit ya Bu ya, agak kurang baik. Apa yang menyebabkan kurang baik ini ya Bu ya? Saya ini ada sedikit masalah Ibu. Niat saya ini maunya ingin bercerita sama Ibu. Coba situasinya sekarang seperti apa Ibu? Gini ya Bu, di kelas saya itu ada satu siswa. Masalah saya itu ada satu siswa yang akhir-akhir ini sering terlambat sekolah, kadang sering tidak masuk Ibu. Apa yang mempengaruhi siswa tersebut? Yang mempengaruhi kalau menurut saya ya Ibu ya, sepertinya ada rasa malas sekolah gitu Ibu, karena mungkin kemungkinan itu kalau di sekolah itu sering ngantuk, itu kemungkinan begadang sih Bu. Seperti itu. Jadi situasi dia di sekolah bagaimana ya Bu ya? Kalau di sekolah itu Ibu dia tidak lagi sama temennya itu ngobrol, berbicara, tapi bawaannya itu mau tidur aja. Jadi kalau jam istirahat itu dia tidur. Sedangkan anak ini Bu sebelumnya anak yang baik, yang ibaratnya kalau di sekolah itu rajin dan anak yang pintar lah Ibu. Makanya saya sedikit khawatir dengan keadaan ini. Kenapa terjadi seperti ini? Bahwa ini terjadi kira-kira sudah hampir mau 1 bulan ini Bu. Kemudian? Nah, kemudian itu saya ada pernah memanggil siswa tersebut, tapi saya panggil itu pas di ruangan guru, pas keadaan kelas ruangan itu lagi ada guru. Nah, saya bertanya kepada anak itu kenapa sering tidak hadir ke sekolah, terus kenapa terlambat. Siswa tersebut mengungkapkan Ibu, tapi awalnya 1-2 hari normal, tapi setelah itu kembali lagi seperti itu. Itu yang merasakan saya. Jadi menurut Ibu Ira, apa yang situasi yang bagaimana yang diinginkan?
Situasi yang saya inginkan anak ini kembali lagi Bu, ceria, ngobrol lah sama temennya, bermain saat jam istirahat, kembali lagi sekolah seperti biasa, aktif dalam pembelajaran, fokus, seperti Hmm, itu Ibu. itu satu siswa aja Ibu ya? Satu siswa ini Bu, dan anak ini berprestasi sebelumnya yang saya tahu dari guru. Sebelumnya kan saya ngajar kelas 6 Bu ya, yang guru kelas 5 itu tempat saya tanya, katanya Hmm, memang anak ini memang berprestasi. Saya lihat pun dari nilai-nilainya dari kelas 5 itu bagus. hmm. Jadi apa yang ingin Ibu Ira posisikan anak itu sekarang? Eh, saya ingin anak itu saya panggil lagi ya Ibu ya. Hmm, Saya panggil lagi. Saya ingin bicara dengan dia dari hati ke hati ya Bu, tapi tidak pas ada keadaan yang banyak orang kali Ibu. hmm. Nanti situasinya saya berdua aja entah di mana nanti ataukah nanti di kelas saja pas jam anak-anak sudah pulang. Ya, untuk memanggil anak itu kira-kira apa yang harus Ibu Ira siapkan ya? Yang saya siapkan yaitu Bu, ruangan yang kondusif ya Ibu, yang orang yang baik. Eh, Kira-kira nanti pas pulang sekolah itu sudah tidak ada lagi aktivitas, baru saya bicarakan. Nah, nanti sebelumnya itu juga saya akan konfirmasi ke anaknya bahwa nanti setelah pulang sekolah saya ajak berbicara. Bagaimana keseharian anak itu ya Bu? Keseharian anak itu sebelumnya ya bagus Bu, Hmm. fokus dalam belajar, saling interaksi dengan teman, tapi akhirnya ini ya seperti itu. Apa sudah Ibu tanya ada kendala di rumah seperti itu? Sudah saya tanya Ibu, makanya saya pertama kali kan sudah saya tanya ya Bu ya. Hmm. Nah, dia hanya menjawab hanya seperlunya saja Ibu. Makanya nanti saya ingin memanggil kembali. Saya setuju dengan Ibu. Ya, memanggil anak tersebut. Kemudian waktu yang tepat untuk memanggil anak itu Ya tadi sudah saya sampaikan ke Ibu jam pulang sekolah Ibu. pulang sekolah ya. Pulang sekolah pas keadaan sudah tidak ada lagi siswa kan. Kalau yang awal kan saya manggil itu di ruang guru kan, jadi mungkin Oh, kurang terbuka. oh sudah pernah dipanggil ya Bu ya? Nah, sudah Ibu. Mm-mm. Menurut Ibu Ira, apa yang bisa membuat sukses terwujudnya pertemuan Ibu itu ya? Mau saya ya tadi itu Bu, keinginan saya kembali lagi siswa itu aktif dengan saya, dengan teman-temannya, saling berinteraksi, fokus dalam pembelajaran, eh, berprestasi kembali Bu. Saya ingin potensi yang ada dalam dirinya bisa bisa berkembang lebih baik lagi. Wah, apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan ini? Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan ini, Hmm. sebenarnya sih Bu, saya merasa lega karena sudah bisa mencurahkan unek-unek saya pada Ibu, dan Ibu bisa membantu saya dalam memecahkan masalah ini, apa yang harus saya lakukan terhadap siswa tersebut. Ya, semoga nanti ke depannya lebih baik ya Bu ya. Anaknya juga dia ingin juga sama-sama Bu Ira belajar kembali. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya benar Bu. Iya, oke. Jadi sesi pertemuan coaching kita siang ini selesai Bu ya.
Ya Ibu, terima Ya, kasih sudah membantu saya siang hari ini. semoga sehat selalu Ibu Ira, semangat Iya. selalu membimbing dan membina siswa-siswanya. Terima kasih juga Semoga Ibu sudah tugasnya membantu saya. lancar. Seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Terima Ibu Ira. kasih. Setelah percakapan coaching sesi 1, masuk pada sesi kedua yaitu Ibu Irana Kusuma Dewi menjadi seorang coach dan Devita Dianggrahayu menjadi seorang coaching. Berikut adalah percakapan coaching sesi kedua. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devita. Selamat siang Ibu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Namun ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Ira. Boleh Ibu, saya punya waktu. Ibu bisa bercerita apa yang ingin Ibu ceritakan? Ya, ini kan saya dulu ngajarnya selalu kelas rendah. Nah, saat ini saya ditugaskan sama Bapak Kepala Sekolah mengajar kelas 6. Mungkin yang saya rasakan saat ini situasinya itu pengajaran saya mungkin seperti di kelas rendah. Jadi saya ada kedekatan dengan anak-anak seperti itu. Sehingga anak-anak itu merasa saya ini temannya. Ya, jadi kalau ada dikasih tugas, kadang mereka menggampangkan, gampang aja kok sama Bu Devi, seperti itu Ibu Ira. Nah, menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi ya? Ya mungkin terlalu dekat sama anak-anak, tapi saya juga tetap membatasi sih Bu. Misalnya kalau ini ada pembelajaran dengan TIK, ya mungkin kesalahan saya juga kali Bu ya. Mereka minta, Bu, setelkan cerita horor. Ya saya setelkan bukan horor yang hantu gitu, tapi legenda. Karena kelas 6 ini kan ada teks legenda seperti itu ya Bu ya. Iya benar. Nah, jadi saya setelkan legenda tentang Kota Balikpapan seperti itu. Tapi ya gitu, mereka punya requestan sendiri-sendiri akhirnya. Karena kedekatan tadi ya Bu ya. Terus tindakan apa yang ingin Ibu lakukan? Tindakan saya yaitu saya mempertegas, ini loh Nak, posisinya kamu itu murid, saya ini guru, tapi tidak membuat sekat seperti itu sih Bu yang saya inginkan. Saya ingin mereka tetap menjadi ya seperti murid saya yang suka cerita kepada saya, yang curhat seperti itu. Jadi kalau mereka curhat seperti itu Bu, saya dapat membantu mereka sedikit demi sedikit. Jadi Ibu maunya itu bahwa murid itu dekat tapi tetap ada Batasan, iya benar ya, sekali Bu. benar. Nah, Ya. terus tindakan apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya kemarin saya sempat ngomong sih Bu sama anak-anak, ini loh Nak, Ibu ini guru, kamu tuh tolong ya didengarkan, kalau Ibu nasihati didengarkan, bukan diabaikan, seperti itu. Sudah Apalagi Ibu. kalau sudah cerita itu Bu, teriak-teriak semua di belakang itu, rasanya astagfirullah. Akhirnya saya buat satu ice breaking seperti itu Bu. Satu tepuk di mana kalau mereka tepuk satu harus duduk tenang seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan hal tersebut ya Bu, sudah juga ngasih tahu ke muridnya bahwa yang Ibu sampaikan tadi. Terus seandainya yang Ibu lakukan itu tidak berhasil, adakah solusi lain untuk mengatasinya Ibu? Ya, solusi lain ya seperti itulah. Kadang mereka ngobrol seperti itu. Ya mau bagaimanapun kita guru tetap berpusat pada siswa seperti itu. Kemudian ada aturan yang ada keyakinan kelas, saya balikkan lagi ke anak-anak. Anak-anak, keyakinan kelas kita bagaimana? Ya Bu, kita harus menjaga kelas agar tetap kondusif. Ya, sikap yang kondusif itu bagaimana baru? Mereka bisa menyebutkan seperti itu, lalu mereka diam. Sehingga keyakinan kelas itu tetap saya tempel di dinding seperti itu Bu.
Jadi solusi kedua, Ibu menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakatin ya Ibu ya. Nah, Iya, benar sekali. kira-kira kapan tindakan tersebut akan Ibu lakukan? Ya, tindakannya baru-baru ini saya lakukan Ibu Ira. Oh, sudah Ibu Karena lakukan ya? karena yang kemarin-kemarin benar-benar bikin pusing Ibu Ira. Dan ini insya Allah besok lagi anak-anak ini saya rolling lagi tempat duduknya, apa mungkin mereka terpengaruh sama teman sampingnya Kak, seperti itu. Nah, dari yang Ibu sudah sampaikan, berarti Ibu sudah dapat jawaban dari masalah Ibu ya Bu ya? Oh iya, siap Ibu Ira. Nah, setelah lakukan obrolan ini, apa sih yang Ibu inginkan? Yang ada lagi yang Ibu ingin sampaikan? Ya, itu aja sih Bu Ira tentang kelas yang pengaturan kelas sama kondisi siswa saya kepada saya ini, memposisikan diri saya sebagai guru yang bukan ditakuti tapi disegani oleh anak-anak, yang anak-anak pun tidak takut untuk mengungkapkan cerita atau yang khususnya untuk pelajaran yang belum mereka ketahui seperti itu. Jadi Ibu, ya tersebut. Sehingga kalau ada materi mereka seperti perkalian, mereka bisa curhat dulu, Bu, saya tuh penambahan yang ribuan aja belum tahu, atau pengurangan yang bukan pengurangannya ribuan lagi, yang ratusan pun mereka belum tahu. Nah, jadi kalau anak-anak dekat sama saya, itu yang saya harapkan Bu Ira. Mereka mudah untuk bercerita kenapa enggak bisa ini, kenapa. Seperti itu. Jadi Ibu pengennya memposisikan ya, posisi Ibu sebagai guru di hadapan anak-anak ya, menceritakan, tapi anak-anak tidak ada rasa takut untuk bercerita Iya. itu, tetapi tetap di Ada posisinya koridornya seperti ya masing-masing. ada sekat bahwa saya guru, ini murid ya kan. Jadi Iya. masih ada kiranya ada rasa hormat lah, sopan santun tetap terjaga, dan Ibu juga menyampaikan apa keyakinan kelas yang ada. Nah, semoga apa yang Ibu inginkan tadi terhadap anak-anak bisa terwujud ya Ibu ya. Iya Ibu, terima Bisa kasih. pembelajaran berjalan lancar. Terus gimana perasaan Ibu setelah berbagi cerita dengan saya? Perasaan saya ini lega ya Bu Ira ya, karena kita sama-sama di kelas 6 ini, sama-sama mungkin dibilang beda tapi sama, karena anak-anak karakter kelas 6 ini ya sudah mereka anak-anak yang menuju dewasa ya Bu Ira ya. Iya memang. Jadi alhamdulillah dengan saya bercerita kepada Bu Ira ini terlepaslah beban saya, dan saya dapat mengambil makna dari pembelajaran saya yang kemarin seperti itu. Ya, semoga masalah Ibu bisa teratasi ya Ibu. Iya, terima kasih banyak. Pembelajaran di kelas bagus. Kiranya cukup Ibu. Iya, terima kasih Ibu Ira. Kalau gitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses coaching, kami merefleksi diri dengan beberapa pertanyaan. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? 3. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, menurut Ibu Devita Anggrahayu, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah selama menjadi coach, saya dapat memandu coach saya mengungkapkan permasalahan yang dialaminya dan memecahkan masalahnya sendiri, menjadikan teman dengan pertanyaannya, tidak menghakimi atau menekan coach, mempraktikkan coaching dengan alur tirta, pemberian pertanyaan pemandu dan umpan balik kepada saya dalam pemecahan masalah yang saya hadapi di kelas. Yang kedua, refleksi saya yaitu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah mengolah kata dengan baik dan pemberian pertanyaan yang berbobot lagi dalam menggali permasalahan yang lebih banyak lagi.
Refleksi diri yang ketiga yaitu yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh adalah mengecek jaringan internet saya dengan berpindah dari ruang guru ke ruang TU yang dekat dengan modem wifi sekolah, menyimak jawaban dan cerita dari Ibu Ira tentang kondisi siswanya yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran, serta menjadi pendengar yang baik dalam menjalin kemitraan. Keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan latihan coaching ini adalah banyak melihat video coaching di YouTube serta meningkatkan literasi daya baca saya untuk menambah pembendaraan kata yang saya punya. Selanjutnya adalah refleksi diri dari Ibu Irana Kusumadewi. Yang sudah berjalan baik selama percakapan saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang membuat Koci mau menceritakan masalahnya, sehingga membuka pikiran pada Koci untuk mencari jalan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Kedua, yang masih perlu perbaikan saya harus lebih bisa menciptakan suasana yang santai dalam berkomunikasi, sehingga Koci dengan mudah dapat solusi dengan cepat yang nantinya solusi tersebut dapat efektif saat dilakukan. Refleksi diri yang ketiga yaitu yang saya lakukan untuk dapat berada di kondisi presence kehadiran penuh, fokus mendengarkan Koci ketika berbicara, mengesampingkan pikiran-pikiran yang tidak penting yang bisa mengganggu saat coaching, memperhatikan gerak tubuh Koci saat berbicara agar tetap fokus. Refleksi diri yang keempat, yang perlu diperbaiki belajar untuk lebih bisa santai saat komunikasi, membantu Koci menemukan solusi belajar menjadi Koci yang baik. Berikut adalah umpan balik Koci. Ketika Devita Dia Anggrahayu menjadi coach, umpan balik dari Ibu Irana menurut Koci saya yaitu Ibu Rana bahwa beliau menjadi tenang dan melakukan pemecahan masalahnya dan akan direalisasikan setelah jam pembelajaran selesai di kelas, sehingga diharapkan siswanya tersebut dapat termotivasi lagi untuk sekolah. Umpan balik Koci dari Ibu Irana Kusumadewi yang menjadi coach yaitu perasaan Bu Devita lega karena sudah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan murid-muridnya. Sekian video coaching antara kami berdua, Ibu Devita Dia Anggrahayu dan Ibu Irana Kusumadewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.